Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Veronica Erni Tamba dengan NIM 1203220039 dari kelas TL4603. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang game teori. Apa itu game teori? Teori permainan adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku rasional dalam situasi di mana keputusan dari pihak akan mempengaruhi hasil bagi pihak lainnya. Dengan berfokus pada konsep interdependensi, teori permainan mengasumsikan bahwa setiap pemain harus berusaha memaksimalkan hasil atau keuntungan yang bisa mereka capai. Para pemain dihadapkan pada ketidakpastian karena mereka tidak selalu mengetahui sepenuhnya strategi atau pilihan dari pemain lain. Ini membuat analisis dan pemahaman perilaku lawan menjadi lebih penting dalam memaksimalkan strategi yang diambil. Teori permainan seringkali diklasifikasikan berdasarkan jumlah pemain yang terlibat dan jenis hasil yang diperoleh, seperti dalam permainan zero sum, atau non-zero sum. Lalu di sini terdapat dua tipe permasalahan. Yang pertama jumlah pemain. Two-person game, yaitu permainan hanya antara dua pemain atau kelompok. Ada lagi N-person game, yaitu pemain dengan lebih dari dua pemain melibatkan koalisi atau aliansi di antara pemain. Yang kedua yaitu jumlah keuntungan dan kerugian. Zero sum game, total keuntungan dan kerugian adalah 0, satu pemain untung dan pemain yang lain rugi. Adapun yang kedua yaitu non-zero sum game. Total keuntungan dan kerugian tidak harus 0, pemain bisa mendapatkan keuntungan bersama. Yaitu di sini ada two person zero sum game, prinsip zero sum. Yang pertama yaitu konsep dasarnya. Dalam permainan zero sum, satu pemain hanya bisa mendapatkan keuntungan jika lawannya mengalami kerugian yang sama besar. Yang kedua, total payoff-nya 0. Hasil akhir dari permainan selalu berjumlah 0, di mana keuntungan satu pihak sepenuhnya diimbangi oleh kerugian pihak lain. Terdapat karakteristik. Yang pertama, konflik langsung. Permainan ini bersifat kompetitif, di mana kedua pemain berusaha keras untuk saling mengalahkan tanpa peluang kompromi. Yang kedua yaitu tidak ada kerjasama. Setiap pemain membuat keputusan yang berfokus sepenuhnya pada keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan keuntungan dan kepentingan lawan. Contohnya, kemenangan seorang pemain selalu berbanding lurus dengan kekalahan lawannya. Tidak ada kemungkinan bagi kedua pemain untuk sama-sama menang atau kalah dalam satu pertandingan. Lalu terdapat istilah dalam game theory. Yang pertama yaitu strategi. Tindakan atau pilihan yang diambil oleh pemain dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu strategi dominan. Strategi yang memberikan hasil lebih baik dibandingkan strategi lainnya terlepas dari tindakan lawan. Yang ketiga yaitu nilai permainan. Hasil ekspektasi optimal dari permainan yaitu rata-rata keuntungan yang dapat diharapkan jika semua pemain menjalankan strategi terbaik. Dan yang terakhir yaitu strategi optimum. Strategi yang menghasilkan hasil terbaik bagi pemain tanpa harus mempertimbangkan pilihan yang diambil oleh pemain lainnya. Terdapat istilah interaksi antara dua pemain dengan berbagai pilihan dan konsekuensi. Misalnya pada gambar di sini yaitu model tahanan yang mengaku akan tutup mulut. Terdapat tahanan A dengan mengaku dan tutup mulut dan tahanan B mengaku dan tutup mulut. Dapat dilihat pada gambar. Lalu di sini terdapat game teori pendekatan matematis dalam penentuan strategi. Teori permainan dapat dianalisis menggunakan pendekatan matematis, yaitu yang pertama digunakan untuk menentukan strategi optimal dalam persaingan yang melibatkan dua atau lebih pemain. Yang kedua, keputusan dibuat berdasarkan potensi keuntungan atau payoff yang bisa diperoleh dari setiap pemain yang terlibat. Adapun aturan game teori yang pertama yaitu rasionalitas. Semua pemain diasumsikan rasional dengan tujuan maksimum payoff, dan yang kedua yaitu maksimin dan minimax, yaitu kriteria yang digunakan untuk memilih strategi terbaik. Dan yang terakhir yaitu permainan yang adil, hasil akhir harus bernilai 0 agar pemain dianggap adil, yaitu payoff table. Setiap strategi diatur dalam tabel payoff yang menunjukkan potensi hasil untuk setiap kombinasi strategi. Terdapat dua strategi game. Yang pertama yaitu strategi murni atau pure strategi game.
Dalam permainan strategi murni, pemain baris mengidentifikasikan strategi optimalnya melalui aplikasi kriteria maksimin. Sedangkan pemain kolom menggunakan kriteria minimax untuk mengidentifikasi strategi optimalnya. Terdapat contoh dari strategi murni, yaitu terdapat dua perusahaan. Di sini ada perusahaan A, ada perusahaan B, minimum barisnya, maksiminnya, serta minimum kolomnya, minimaxnya, serta titik pelananya. Jadi nilai maksimin sama dengan nilai minimaxnya sama dengan 4. Maka nilai strategi murni dengan titik pelana sama dengan 4. Terdapat matriks payoff juga dapat disajikan dalam bentuk nilai berpasangan, yaitu contohnya pada player A dan player B. Ada titik U, D, dan kiri dan kanan. Dengan titik yang pertama yaitu 3,9 dan 1,8, titik kiri 0,0 dan titik kanannya 2,1. Terdapat penjelasannya di tabel kanannya. Lalu dilanjutkan dengan strategi yang kedua, yaitu strategi campuran atau mix strategi game. Strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberikan penyelesaian yang optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapatkan titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Dalam strategi ini, seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan campuran atau lebih dari satu strategi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Terdapat contoh dari strategi campuran, yaitu dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada. Dengan mengandalkan strategi yang dimiliki, A menggunakan 3 strategi dan B menggunakan 3 strategi. Seperti pada tabel di bawah ini, yaitu perusahaan A, strategi harga murah disebut dengan S1, strategi harga sedang disebut dengan S2, dan strategi harga mahal disebut dengan S3, sama dengan perusahaan yang B. Jadi, cara yang pertama yaitu mencari nilai maksimin dan minimax terlebih dahulu seperti strategi murni, yaitu diperoleh angka penyelesaian yang berbeda. A sama dengan 2 dan B sama dengan 5. Masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. Bagi A, S2 adalah strategi terburuk karena dapat menimbulkan kerugian karena ada nilai minusnya. Sedangkan bagi B, S3 adalah paling buruk karena bisa menimbulkan kerugian terbesar. Contohnya dari tabel ini, perusahaan A dan perusahaan B. Di sini ada 2 min 1 min 6, 5, 2, 1, 7, 4, 9 menjadi nilai maksiminnya 2, min 1 dan 1. Dan dikonversi menjadi 2. Di perusahaan A yaitu terdapat S1 dan S3, di perusahaan B S1 dan S2. Dengan nilai 2, 5 dan 6, 1. Lalu langkah selanjutnya yaitu memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan A, bila penggunaan strategi S1 adalah sebesar P, maka keberhasilan strategi S3 adalah 1 min P. Begitu pula dengan pemain B, bila penggunaan strategi S1 adalah sebesar Q, maka keberhasilan strategi S2 adalah 1 min Q. Seperti tabel di bawah ini, perusahaan A yaitu S1 menjadi P dan S3-nya menjadi 1 min P, serta perusahaan B S1-nya menjadi Q dan S2-nya jadi 1 min Q. Untuk perusahaan A, bila strategi A direspon dengan B dan dengan S1-nya, yaitu menjadi 2P ditambah 6, 1 min P sama dengan 2P ditambah 6 min 6P sama dengan 6 min 4P. Itu menjadi persamaan pertama, dan yang kedua, bila strategi A direspon B dengan S2, yaitu 5P ditambah 1, 1 min P sama dengan 5P ditambah 1 min P sama dengan 1 ditambah 4P, itu menjadi persamaan yang kedua. Lalu bila digabung menjadi 6 min P sama dengan 1 ditambah 4P, 5 sama dengan 8P, P sama dengan 5/8 yang hasilnya adalah 0,625. Dan apabila 0,625, maka 1 min P adalah 0,375. Lalu masukkan nilai tersebut ke dalam persamaan yang pertama dan yang kedua. Yang persamaan yang pertama yaitu 2P ditambah 6, 1 min P menjadi 2 dikali 0,625 ditambah 6 dikali 0,375, hasilnya 3,5, dan persamaan yang kedua yaitu 5P ditambah 1 min P, di mana hasilnya 5 dikali 0,625 ditambah 0,375 yang hasilnya 3,5.
Lalu terdapat perhitungan untuk perusahaan B, yaitu bila strategi B direspon A dengan S1-nya itu, yaitu 2Q ditambah 5 1 min Q sama dengan 2Q ditambah 5 min 5Q sama dengan 5 min 3, 3Q itu menjadi persamaan yang pertama, dan yang kedua bila strategi B direspon A dengan S3 menjadi 6Q ditambah 1 dikurangi 1 min P sama dengan 6Q ditambah 1 min Q sama dengan 1 ditambah 5Q itu menjadi persamaan yang kedua, dan bila digabung menjadi 5 min 3Q sama dengan 1 ditambah 5Q, dan 4 min 8Q sama dengan Q-nya 0,5. Apabila Q 0,5 maka 1 min Q adalah 0,5 karena 1 dikurangi 0,5 0,5. Lalu dimasukkan nilai tersebut ke dalam persamaan yang pertama dan yang kedua. Seperti pada layar, yaitu yang persamaan pertama yaitu 2Q ditambah 5 dikali 1 min Q, yaitu 2 dikali 0,5 ditambah 5 dikali 0,5 sama dengan 3,5, dan persamaan kedua juga sama, 6 dikali 0,5 ditambah 0,5 yaitu 3,5. Terdapat contoh soal, yaitu di sini ada soal tentukan strategi yang optimal untuk kedua pemain dan berapa nilai payoff-nya. Di sini terdapat tabel, yaitu perusahaan A strategi harga murah S1, S2, S3, dan perusahaan B strategi harga murah, strategi harga sedang sama S1, S2, S3. Dapat dilihat di sini yang dipilih yaitu 2, 5, 9, dan 4, karena di sini terdapat nilai minus dan nilai paling tingginya 12. Jadi yang digunakan adalah 2, 5, 9, dan 4. Tentukan strategi yang optimal untuk kedua pemain dan berapa nilai payoff-nya. Jadi yang pertama itu kita menentukan strategi perusahaan A diharapi oleh strategi S1 perusahaan B, yaitu min 7P ditambah 9, dan strategi perusahaan A diharapi oleh strategi S2 perusahaan B, yaitu P ditambah 7. Maka nilai payoff yang sama untuk setiap bentuk strategi B dalam menghadapi A, yaitu min 7 ditambah 9 sama dengan P ditambah 4, hasilnya min 8P sama dengan min 5, jadi P 5 dibagi 8 jadi 0,625. Jadi nilai payoff-nya yaitu min 7 dikali 0,625 ditambah 9 jadi 4,625. Sama dengan sampingnya strategi perusahaan B diharapi oleh strategi S2 perusahaan A, yaitu min 3Q ditambah 5, dan strategi A diharapi oleh strategi S2 perusahaan A, yaitu 5Q ditambah 4. Nilai payoff-nya yaitu min 3Q ditambah 5 sama dengan 5Q ditambah 4. Dihasilkan min 8Q sama dengan min 1, dan Q-nya 1 min 8, dan Q hasilnya 0,125. Nilai payoff-nya min 3 dikali 0,125 ditambah 5 menjadi 4,625 sama. Lalu dapat disimpulkan dari teori permainan ini memberikan pendekatan matematis untuk menganalisis konflik kerjasama dan ketidakpastian dalam berbagai situasi. Dengan menggunakan strategi murni atau strategi campuran, pemain dapat memaksimalkan hasil mereka dalam berbagai kondisi. Model ini sangat relevan dalam bidang ekonomi, bisnis, politik, logistik, dan sosial, di mana pemahaman tentang interaksi strategis dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Terima kasih.